Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewan Ramadan dengan NIM 2305017 dari S1 TPA. Di sini saya akan mengerjakan tugas technical meeting dalam kegiatan field trip to Cepu, yaitu menjelaskan 5 sistem pengeboran dan peralatan produksi. Untuk agenda pembahasannya yaitu pengenalan, definisi dan tujuan utama operasi pengeboran, serta produksi migas. Lalu 5 sistem rig, penjelasan detail sistem power, hoisting, rotating, circulation, dan BOP. Lalu ada fasilitas produksi, peralatan permukaan atau surface, dan bawah permukaan atau subsurface. Sistem tenaga dan angkat, hoisting dan power system. Yang pertama ada sistem tenaga, prime mover atau diesel engine sebagai sumber energi utama seluruh rig. Lalu yang kedua itu ada drawer, otak dari sistem angkat untuk menggulung drilling line, yaitu ini, ada di sini. Lalu ada crown block atau traveling block, sistem katrol untuk mengangkat beban berat. Dan yang terakhir itu ada derrick atau mas, menara penyangga beban vertikal. Sistem putar atau rotating system. Yang pertama ada mata bor atau bit, alat pemotong formasi batuan di dasar sumur. Lalu yang kedua drill string, rangkaian pipa atau drill pipe dan cooler penyambung ke permukaan. Lalu ada rotary table, meja putar untuk memutar rangkaian pipa bor. Lalu ada top drive, teknologi modern pemutar pipa dari atas menara. Lalu sistem sirkulasi dan lumpur. Fungsi lumpur pengobaran. Lumpur dipompakan untuk mengangkat serpihan bor atau cutting dan menjaga tekanan sumur. Yang pertama, mud pump, jantung sirkulasi bertekanan tinggi. Dan yang kedua ada shell shaker, pemisah cutting dari lumpur kembali. Dan yang terakhir, mud tank, tempat penampungan dan pencampuran lumpur. Nah, lalu ini ada blowout preventer atau BOP. Sistem pencegahan semburan liat. Pertahanan terakhir untuk mencegah fluida formasi atau kick menyembur ke permukaan secara tidak terkendali. Yang pertama, BOP stack, susunan katup pengaman di kepala sumur. Dan yang kedua, akumulator, unit penyimpan tenaga hidrolik darurat. Dan yang terakhir yaitu anular atau ram preventer, menutup ruang anulus atau menjepit pipa. Lalu di sini ada peralatan produksi oil and gas. Surface Production Facility. Yang pertama itu ada Christmas tree, susunan valve di kepala sumur untuk mengatur laju aliran produksi. Dan yang kedua ada separator, memisahkan campuran fluida menjadi fasa minyak, gas, dan air. Dan yang terakhir ada gathering system, jaringan pipa pengumpul dari banyak sumur ke satu pusat pengolahan. Lalu ada subsurface equipment, komponen dalam sumur. Yang pertama itu ada tubing, pipa penyalur fluida dari reservoir ke permukaan. Dan yang kedua ada packer, penyekat ruang antara tubing dan casing atau anulus. Lalu ada ASP atau katup pengaman otomatis di bawah permukaan. Dan yang terakhir itu ada perforasi, lubang pada casing untuk mengalirkan migas. Mungkin contohnya seperti gambar di samping ini. Lalu ada metode pengangkatan buatan.
Yang pertama itu ada metode SRP atau Sucker Rod Pump. Karakteristik utamanya yaitu pompa angguk mekanis di permukaan. Aplikasi idealnya itu yaitu sumur minyak berat atau dangkal. Lalu ada ESP, Electric Pump. Untuk karakteristik utamanya yaitu pompa sertifugal listrik di bawah. Dan aplikasi idealnya sumur dengan volume fluida tinggi. Lalu yang terakhir ada gas lift, injeksi gas ke dalam tubing. Karakteristiknya utamanya yaitu injeksi gas ke dalam tubing. Lalu ada aplikasi idealnya yaitu sumur dengan rasio gas tinggi. Mungkin cukup sekian penjelasan 5 sistem pengeboran dan peralatan produksi tugas technical meeting kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.